Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa saja. Kamu bangun, membuka ponsel, lalu mulai membaca berita seperti biasa. Tapi pagi itu terasa berbeda. Di timeline media sosialmu, semakin banyak orang menulis kalimat yang sama. Perusahaanku baru saja melakukan PHK. Awalnya kamu berpikir, mungkin hanya 1-2 perusahaan, hal yang biasa terjadi di dunia kerja. Tapi beberapa hari kemudian, berita itu mulai muncul di mana-mana. Perusahaan teknologi melakukan pemangkasan karyawan, startup menutup operasionalnya. Bisnis kecil mulai tutup karena biaya semakin tinggi, harga bahan makanan naik, cicilan tetap berjalan, tapi pendapatan banyak orang mulai tidak pasti. Tiba-tiba, satu pertanyaan mulai muncul di kepala banyak orang. Kalau ekonomi benar-benar memburuk, apakah aku bisa bertahan? Karena sejarah sudah berkali-kali menunjukkan hal yang sama. Ketika krisis datang, dampaknya tidak terasa langsung seperti badai. Ia datang perlahan, awalnya hanya berita. Lalu teman yang kehilangan pekerjaan, lalu proyek yang mulai berkurang, lalu akhirnya pendapatanmu sendiri ikut terguncang. Di titik itu banyak orang mulai panik. Tabungan tidak cukup, utang tetap berjalan, dan pilihan terasa semakin sempit. Tapi ada satu hal yang menarik dalam setiap krisis ekonomi. Di saat sebagian orang kehilangan segalanya, ada juga orang-orang yang tetap stabil. Bahkan ada yang justru semakin kaya. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka memahami sesuatu yang kebanyakan orang baru sadari ketika semuanya sudah terlambat. Bagaimana cara bertahan secara finansial ketika ekonomi mulai runtuh? Realita ekonomi yang sedang terjadi. Untuk memahami kenapa banyak orang mulai khawatir tentang masa depan ekonomi, kita perlu melihat satu fakta sederhana. Krisis ekonomi bukan hal baru. Sepanjang sejarah, hampir setiap 1 atau 2 dekade dunia mengalami guncangan besar. Indonesia pernah merasakannya pada tahun 1998. Saat itu nilai rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pada tahun 2008, krisis finansial global kembali mengguncang dunia. Bahkan negara dengan ekonomi terbesar pun tidak mampu menghindarinya. Bank besar runtuh, pasar saham jatuh, bisnis besar melakukan pemangkasan besar-besaran. Dan belum lama ini, pandemi global membuktikan satu hal yang sangat jelas. Ekonomi bisa berubah sangat cepat, perusahaan yang terlihat stabil bisa tiba-tiba melakukan efisiensi. Industri yang terlihat kuat bisa tiba-tiba melambat. Hari ini banyak ekonom mulai melihat tanda-tanda tekanan ekonomi di berbagai negara. Inflasi yang tinggi membuat biaya hidup naik. Banyak perusahaan mulai mengurangi biaya operasional. Dan di berbagai sektor, gelombang PHK mulai terjadi. Bagi kelas pekerja dan kelas menengah, situasi ini terasa sangat nyata. Banyak orang hidup dari gaji bulanan. Artinya, stabilitas hidup mereka sangat bergantung pada satu hal, pekerjaan mereka saat ini. Masalahnya adalah, ketika ekonomi mulai melambat, hal pertama yang sering dipangkas oleh perusahaan adalah biaya tenaga kerja. Dan di titik itu, satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari mulai muncul. Jika sesuatu terjadi pada pekerjaanmu, seberapa lama kamu bisa bertahan? Kesalahan finansial yang membuat orang hancur saat krisis. Yang menarik dari banyak krisis ekonomi adalah satu hal ini. Seringkali yang benar-benar menghancurkan kondisi finansial seseorang bukan hanya krisisnya, tetapi kebiasaan finansial yang sudah lama mereka jalani. Saat ekonomi sedang baik-baik saja, banyak keputusan keuangan terlihat aman, bahkan terasa normal, gaji naik sedikit, gaya hidup ikut naik, motor diganti dengan yang lebih baru, ponsel di-upgrade setiap tahun, liburan menjadi lebih sering. Semua terlihat wajar karena pendapatan masih stabil. Tapi tanpa disadari, banyak orang mulai hidup tepat di batas kemampuan finansial mereka. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk keadaan darurat. Kesalahan berikutnya adalah bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Sebagian besar orang menaruh seluruh masa depan finansial mereka pada satu hal, pekerjaan tetap. Padahal realitas dunia, kerja sekarang jauh lebih tidak stabil dibandingkan dulu. Perusahaan bisa berubah arah, industri bisa terganggu teknologi baru, dan keputusan bisnis bisa mempengaruhi ribuan pekerja sekaligus. Kesalahan lain yang sangat umum adalah tidak memiliki dana darurat. Banyak orang merasa dana darurat tidak terlalu penting saat semuanya berjalan lancar. Namun ketika pendapatan tiba-tiba berhenti, dana darurat bisa menjadi satu-satunya hal yang memberi waktu untuk berpikir dan beradaptasi. Dan yang terakhir, banyak orang membuat keputusan finansial berdasarkan emosi. Saat panik, orang menjual aset yang sebenarnya masih berharga. Saat takut tertinggal, orang mengambil risiko yang tidak
mereka pahami. Krisis tidak hanya menguji uang seseorang, krisis menguji cara seseorang mengelola hidupnya, prinsip survival finansial. Jika kita melihat orang-orang yang mampu bertahan dalam berbagai krisis ekonomi, ada satu hal yang hampir selalu mereka miliki, bukan gaji yang paling besar, bukan bisnis yang paling sukses, tapi cara berpikir yang berbeda tentang uang. Banyak orang memandang keuangan hanya dari satu sisi, bagaimana menghasilkan uang sebanyak mungkin. Namun orang yang benar-benar siap menghadapi krisis memikirkan sesuatu yang berbeda. Mereka bertanya, apa yang terjadi jika penghasilan berhenti? Ini adalah prinsip dasar survival finansial. Dalam dunia survival di alam liar, yang bertahan bukanlah yang paling kuat atau paling cepat. Yang bertahan adalah yang paling siap menghadapi kondisi terburuk. Prinsip yang sama berlaku dalam dunia keuangan. Orang yang siap secara finansial biasanya tidak hidup terlalu agresif saat ekonomi sedang baik. Ketika gaji naik, mereka tidak langsung menaikkan standar hidup secara drastis. Sebaliknya, mereka memperkuat fondasi, mereka menabung lebih banyak, mengurangi utang yang tidak perlu, dan membangun cadangan keuangan. Bagi mereka, masa ekonomi yang bagus bukan waktu untuk bersantai. Justru itu adalah waktu untuk mempersiapkan diri, karena mereka memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Ekonomi selalu bergerak dalam siklus. Ada masa pertumbuhan, ada masa perlambatan, ada masa krisis. Ketika siklus itu berubah, orang yang tidak siap akan merasa seperti dunia runtuh. Tapi bagi orang yang sudah mempersiapkan diri, krisis bukan hanya ancaman, kadang justru peluang yang tidak dimiliki orang lain. Strategi bertahan saat pendapatan turun. Sekarang bayangkan sebuah situasi yang sangat mungkin terjadi dalam masa krisis. Pendapatanmu tiba-tiba turun, mungkin bukan hilang sepenuhnya, tapi berkurang cukup signifikan. Gaji dipotong, proyek freelance berkurang, atau bisnis mulai sepi. Situasi seperti ini seringkali menjadi titik di mana banyak orang mulai panik. Karena masalahnya bukan hanya pendapatan yang turun. Pengeluaran biasanya tetap sama, cicilan rumah tetap berjalan, tagihan listrik tetap datang. Kebutuhan sehari-hari tidak bisa dihentikan begitu saja. Di kondisi seperti ini, strategi pertama yang paling penting adalah memperpanjang daya tahan finansial. Bayangkan keuanganmu seperti bahan bakar. Jika pengeluaran terlalu besar, bahan bakar itu akan habis sangat cepat. Tapi jika pengeluaran bisa ditekan, waktu bertahanmu menjadi lebih panjang. Ini bukan berarti hidup dalam ketakutan. Ini tentang mengatur prioritas. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil, tidak semua pengeluaran memiliki nilai yang sama. Ada pengeluaran yang benar-benar penting untuk hidup. Ada juga pengeluaran yang sebenarnya hanya kebiasaan. Strategi berikutnya adalah menjaga arus kas tetap bergerak. Banyak orang terlalu fokus pada jumlah uang yang mereka miliki saat ini. Padahal dalam masa krisis, yang lebih penting adalah apakah uang masih terus masuk. Sekecil apapun pemasukan yang ada, menjaga aliran uang tetap berjalan bisa memberikan stabilitas yang sangat besar. Karena dalam masa sulit, kemampuan untuk tetap bergerak seringkali lebih penting daripada kecepatan. Dalam dunia finansial, ada satu konsep yang sering dianggap sepele sampai akhirnya benar-benar dibutuhkan. Konsep itu adalah safety net. Bayangkan seseorang berjalan di atas tali yang tinggi. Jika tidak ada jaring pengaman di bawahnya, setiap langkah terasa jauh lebih menegangkan. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat sangat besar. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan finansial. Ketika seseorang tidak memiliki perlindungan keuangan sama sekali, setiap masalah kecil bisa berubah menjadi krisis besar. Karena itu, orang yang mempersiapkan diri biasanya mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, dana darurat. Dana darurat bukan uang untuk investasi. Dana darurat bukan uang untuk berkembang. Dana darurat adalah uang untuk bertahan hidup ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, dana ini memberikan sesuatu yang sangat berharga, waktu untuk berpikir dengan tenang, waktu untuk mencari peluang baru, waktu untuk menyesuaikan diri tanpa harus mengambil keputusan yang panik. Namun safety net tidak berhenti di sana. Banyak orang mulai menyadari pentingnya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Karena dalam dunia kerja modern, stabilitas tidak lagi datang dari satu pekerjaan saja. Sebagian orang mulai membangun penghasilan tambahan. Mungkin dari freelance kecil, mungkin dari bisnis sampingan, atau dari skill yang bisa dijual secara mandiri. Tujuannya bukan langsung menjadi kaya, tujuannya adalah memastikan bahwa jika satu sumber penghasilan berhenti, hidup tidak langsung ikut berhenti. Salah satu hal yang sering terjadi saat krisis ekonomi adalah munculnya rasa panik. Berita negatif muncul setiap hari, pasar keuangan bergejolak. Orang-orang mulai membicarakan kemungkinan terburuk. Dalam situasi seperti ini,
banyak orang merasa harus segera melakukan sesuatu dengan uang mereka, dan justru di titik itulah kesalahan finansial terbesar sering terjadi. Misalnya, seseorang melihat nilai investasinya turun, lalu langsung menjual semuanya karena takut kehilangan lebih banyak. Padahal keputusan itu sering diambil bukan berdasarkan strategi, tetapi karena emosi. Ada juga orang yang melakukan hal sebaliknya. Karena ingin cepat mendapatkan keuntungan saat situasi tidak stabil, mereka memasukkan uang ke investasi yang terlalu berisiko tanpa benar-benar memahaminya. Masalahnya, krisis ekonomi sering kali bukan hanya menguji kondisi keuangan seseorang. Krisis juga menguji ketenangan dalam mengambil keputusan. Orang yang mampu melindungi asetnya biasanya memiliki satu kebiasaan penting. Mereka tidak membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Mereka memahami bahwa fluktuasi ekonomi adalah hal yang normal dalam jangka panjang. Karena itu, sebelum mengambil keputusan finansial besar, mereka berhenti sejenak. Mereka menganalisis situasi dengan lebih tenang. Kadang keputusan terbaik bukan menjual semuanya. Kadang keputusan terbaik justru tidak melakukan apa-apa dulu. Karena dalam banyak kasus, kerugian terbesar dalam krisis bukan disebabkan oleh pasar, tetapi oleh keputusan yang dibuat saat panik. Sekarang bayangkan dua orang yang hidup di waktu yang sama dan menghadapi krisis ekonomi yang sama. Orang pertama menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Selama ekonomi berjalan baik, semuanya terasa aman. Gaji datang setiap bulan, kebutuhan terpenuhi, dan masa depan terasa cukup jelas. Tapi dia tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri untuk situasi yang buruk. Tidak ada dana darurat yang cukup. Tidak ada sumber penghasilan tambahan. Sebagian besar pengeluaran sudah terikat pada cicilan dan gaya hidup. Lalu krisis datang. Pendapatan mulai terganggu dan dalam waktu singkat tekanan finansial mulai terasa dari berbagai arah. Setiap bulan menjadi perjuangan. Setiap keputusan terasa berat. Sekarang bayangkan orang kedua. Hidupnya mungkin tidak jauh berbeda dari luar. Ia juga bekerja, memiliki tanggung jawab, dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang lain. Namun ada satu perbedaan penting. Ia mempersiapkan diri lebih awal. Ia memiliki cadangan uang untuk beberapa bulan. Ia memiliki skill yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Ia tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja. Ketika krisis datang, hidupnya tetap tidak mudah. Namun ia memiliki sesuatu yang sangat berharga, waktu dan ruang untuk berpikir. Ia tidak dipaksa membuat keputusan karena panik. Ia memiliki kesempatan untuk beradaptasi, mencari peluang baru, dan menyesuaikan strategi hidupnya. Dan seringkali dalam jangka panjang, orang seperti inilah yang justru keluar dari krisis dengan posisi yang lebih kuat. Krisis ekonomi mungkin tidak terjadi hari ini, mungkin juga tidak terjadi tahun ini. Tapi jika kita melihat sejarah, ada satu pola yang terus berulang. Setiap beberapa tahun, dunia selalu mengalami guncangan ekonomi. Kadang datang dari krisis finansial, kadang dari perubahan teknologi, kadang dari peristiwa besar yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Dan ketika krisis itu benar-benar datang, banyak orang biasanya mengatakan hal yang sama, andai saja aku lebih siap. Masalahnya adalah, kesiapan tidak bisa dibangun dalam satu malam. Kesiapan dibangun dari keputusan kecil yang kita buat jauh sebelum krisis itu datang. Keputusan untuk menabung sedikit lebih banyak. Keputusan untuk tidak menaikkan gaya hidup terlalu cepat. Keputusan untuk belajar skill baru yang bisa membuka peluang tambahan. Hal-hal itu mungkin terlihat sederhana, bahkan sering terasa tidak terlalu penting ketika kondisi ekonomi sedang baik. Namun ketika badai ekonomi datang, keputusan kecil itu bisa menjadi pembeda yang sangat besar. Karena pada akhirnya ketika ekonomi memburuk, yang benar-benar bertahan bukan hanya orang yang memiliki uang paling banyak. Yang bertahan adalah orang yang memiliki fondasi paling kuat. Orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah krisis akan terjadi atau tidak. Pertanyaannya jauh lebih sederhana. Jika suatu hari ekonomi benar-benar ambruk, apakah kamu termasuk orang yang siap menghadapinya?